Dua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab siklus hidup produk dengan anggota. Satu, Salsabila Aulia Fiska dengan NIM 20020306061. Kedua, Naufal Ali Zaidan dengan NIM 20020306062. Yang ketiga, Dila Amalia Puspitasari dengan NIM 20020306063. Yang keempat, Devana Faiz dengan NIM 20020303064. Yang kelima, Kukuh Ignatul Pribadi dengan NIM 20020306065. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila Aulia Fiska. A. Konsep daur hidup produk. Daur hidup produk adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk life cycle, merupakan suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai ditarik dari pasar. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Konsep ini dipopulerkan oleh Levitt tahun 1978. Selanjutnya dibacakan oleh Naufal. Suatu produk dikatakan menegakkan 4 hal yang dibutuhkan oleh Arman dan kawan-kawan, yaitu A. Produk memiliki yang terbatas. B. Produk melalui tahap siklus di produk masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda. C. Pada berbagai tahap siklus hidup produk, laba perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan. D. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda pada setiap siklus. Selanjutnya oleh Dila. Tahap-tahap siklus hidup produk. Setiap produk akan selalu memiliki masa hidup yang berbeda-beda. Masa hidup suatu produk mulai saat dikeluarkan oleh perusahaan ke masyarakat luar sampai dengan menjadi tidak disenangi produk tersebut merupakan siklus kehidupan produk. Tahap-tahap siklus hidup produk yaitu selanjutnya Deva. Yang pertama, tahap perkenalan. Dalam tahap ini, produk belum dikenal oleh konsumen sehingga harus dipromosikan. Pertumbuhan hasil penjualannya akan sangat lambat. Beberapa ciri pada tahap perkenalan ini diantaranya adalah yang pertama, produk baru diluncurkan ke pasar atau market. Yang kedua, omset penjualan yang masih rendah. Yang ketiga, kapasitas produksi masih rendah. Dan yang keempat, biaya per unit yang masih tinggi. Selanjutnya dibacakan oleh Kukuh Ignatul. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Dalam tahap ini, produk mulai dikenal konsumen dan mengalami kenaikan volume penjualan. Beberapa ciri-ciri pada tahap pertumbuhan ini adalah A. Memperluas pasar. B. Omset penjualan yang naik signifikan. C. Meningkatkan kapasitas produksi. D. Produk mulai diterima oleh masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila. 3. Tahap kedewasaan, maturity. Dalam tahap ini, penjualan mencapai titik tertinggi dan persaingan juga meningkat. Beberapa ciri-ciri pada tahap kedewasaan. A. Kapasitas produksi yang tinggi. B. Memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. C. Pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar. D. Harga produk mulai turun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal. 4. Tahap penurunan atau decline. Pada tahap ini, penjualan mengalami penurunan karena produk tersebut sampai pada titik kejenuhan. Konsumen akan meninggalkan dan tidak lagi mau menggunakan produk tersebut.
Dalam kondisi ini, pengusaha harus sudah mengantisipasi dan menyiapkan produk pengganti yang diharapkan akan menggantikan posisi produk yang sudah akan mati itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dila. Beberapa ciri-ciri tahap penurunan. A. Laba menurun secara signifikan. B. Pasar menjadi jenuh. C. Akan banyak pesaing yang keluar dari pasar. D. Kapasitas produk akan menurun. Selanjutnya dilanjutkan oleh Deva Nailul. C. Strategi pemasaran tiap tahap siklus produk. Yang pertama, ada tahap perkenalan atau introduction. Dalam meluncurkan produk baru, manajemen pemasaran dapat membentuk suatu tingkat tinggi atau rendah bagi setiap variabel pemasaran, seperti harga, promosi, distribusi, dan mutu produk. Dalam hal harga dan promosi menurut Arman dan kawan-kawan 2006, manajemen dapat melaksanakan 1 dari 4 strategi, yaitu dilanjutkan oleh Kukuh. A. Strategi peluncuran cepat atau rapid skimming, peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi tinggi. B. Strategi peluncuran lambat, slow skimming, peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. C. Strategi penetrasi cepat, rapid penetration, peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi besar. D. Strategi penetrasi lambat, slow penetration, peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi rendah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salsabila. 2. Tahap pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan penjualan setelah produk baru tersebut dapat diterima pasar atau konsumen. Penjualan akan meningkat dan daur hidup produk berada pada fase pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan adanya pesaing baru di pasar yang memaksa produsen menambah kegiatan produksinya walaupun tidak segencar ketika produk pertama kali diluncurkan. Harga tidak berubah tetapi mengalami sedikit penurunan untuk mengatasi persaingan serta penjualannya mengalami peningkatan yang pesat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noval. Pada tahap ini, pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan diantaranya A. Meningkatkan kualitas produk, menambah ciri-ciri atau fitur-fitur produk, serta memperbaiki modelnya. B. Menambah model baru dan produk penyerta, misal produk dengan ukuran berbeda, rasa, dan sebagainya untuk melindungi produk utama. C. Memasuki segmen pasar baru. D. Meningkatkan cangkupan baru. E. Menurunkan harga untuk melakukan promosi melalui iklan untuk membeli tentang kualitas produk tersebut. Selanjutnya, Dila. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan yang melakukan strategi perluasan pasar akan memperkuat posisi persaingannya. Tentu saja akan menambah biaya yang cukup besar. Perusahaan dalam tahapan pertumbuhan akan menghadapi pilihan antara pasar yang besar dan keuntungan saat ini yang tinggi. Dengan mengeluarkan uang untuk peningkatan produk dan distribusi, perusahaan dapat menghadapi posisi yang dominan. Dengan kata lain, perusahaan akan melepaskan keuntungan saat ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada tahap berikutnya. Selanjutnya, Deva. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3, yaitu tahap kedewasaan yang meningkat, stabil, dan tahap kedewasaan yang menurun. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan pasar adalah dengan modifikasi pasar, modifikasi produk, serta modifikasi bauran pemasaran. Modifikasi pasar dapat dilakukan dengan mencari pembeli dan segmen baru, menaikkan penggunaan dan memperbaiki kembali posisi merek. Modifikasi produk dilakukan dengan perbaikan kualitas, tampilan fisik, dan perbaikan style atau corak. Modifikasi bauran pemasaran, misalnya dengan menurunkan harga dan promosi yang lebih agresif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kukuh. 4.
Tahap penurunan. Pada tahap ini, penjualan produk mulai menurun hingga menghilang dari pasaran. Penurunan penjualan bisa cepat atau lambat. Penjualan dapat jatuh sampai nol atau bertahan di tingkat rendah. Penurunan penjualan ini disebabkan antara lain oleh perkembangan teknologi, pergeseran selera konsumen, serta meningkatnya persaingan dalam negeri dan luar negeri. A. Meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. B. Mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan. C. Mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. D. Menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya. E. Melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Selanjutnya, Salsabila. Strategi yang akan dilakukan pada tahap ini antara lain A. Meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. B. Mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan. C. Mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. D. Menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya. E. Melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Selanjutnya oleh Noval. Konsep evolusi pasar. Evolusi pasar atau yang disebut dengan market evolution adalah siklus hidup pasar atau industri yang menggambarkan perkembangan bertahap dari suatu pasar. Siklus ini memiliki bentuk mirip dengan siklus hidup produk dengan sejumlah tahap yang berbeda, yaitu A. Tahap kemunculan. Sebelum pasar itu muncul bersifat tren atau berubah berupa kebutuhan manusia. Terdapat 3 pilihan untuk merancang produk untuk pasar. Yang pertama, strategi relung tunggal atau single niche strategi, yaitu produk baru itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan salah satu sudut pasar. Yang kedua, strategi relung ganda, multi-path niche strategi, yaitu 2 produk atau lebih diluncurkan bersamaan untuk menangkap 2 bagian pasar atau lebih. Yang ketiga, pasar massal, mass market dirancang untuk tengah pasar. Dilanjutkan oleh Dila. B. Tahap pertumbuhan. Pertumbuhan pasar meningkat pesat. Jika produk baru itu memuaskan, berbagai perusahaan baru akan memasuki pasar, mengarah ke pertumbuhan pasar. Tahap pertumbuhan perusahaan memiliki 3 pilihan. Yang pertama, ia dapat menempatkan mereknya di salah satu sudut dengan strategi relung tunggal. Yang kedua, ia dapat menempatkan mereknya di samping pesaing pertama, yang disebut strategi pasar massal. Yang ketiga, ia dapat meluncurkan 2 produk atau lebih di berbagai sudut yang belum ditempati dengan strategi relung ganda. Selanjutnya, Deva. C. Tahap kedewasaan. Pada tahap ini, semua perusahaan masuk seluruh segmen pasar utama dan menurunkan laba semua perusahaan yang masuk pada segmen pasar tersebut. Pada saat pertumbuhan pasar melambat, pasar terpecah pada segmen yang lebih halus dan muncul kondisi fragmentasi pasar yang tinggi dan diikuti dengan konsolidasi pasar. Fragmentasi ditimbulkan karena adanya persaingan dan konsolidasi pasar timbul karena adanya inovasi. D. Tahap penurunan. Pada tahap ini, pasar mengalami penurunan. Dalam hal ini, kebutuhan total konsumen mengalami penurunan atau teknologi baru menggantikan teknologi yang lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kuku. Kesimpulan, daur hidup produk adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk, product life cycle, merupakan suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan pasar sampai ditarik dari pasar. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Konsep ini dipopulerkan oleh Levitt
tahun 1978. Selanjutnya, Salsabila. Suatu produk dikatakan mempunyai siklus hidup produk yang menegaskan 4 hal, yaitu A. Produk memiliki umur yang terbatas, B. Penjualan produk melalui berbagai tahap siklus hidup produk, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda. C. Pada berbagai tahap siklus hidup produk, laba perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan. D. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda pada setiap siklus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.